Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Pemirsa yang mencintai kebaikan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang memberi kita umur, yang memberi kita kesehatan, menikmati bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang sudah kita susun. Salawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang mencintai kebaikan, Ramadan mengajarkan keikhlasan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amalan yang dilakukan tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang tergantung kepada niatnya ketika ia beramal, ketika ia berkata, dan lain sebagainya. Dan Ramadan mengajarkan keikhlasan. Subhanallah. Seseorang ketika berada dalam satu ruangan di bulan suci Ramadan dan dia sendiri, di situ ada air seumpamanya, di situ ada makanan, namun ini berpuasa, namun orang itu berpuasa, maka tak ada yang melihat, namun ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Dan itulah keikhlasan yang luar biasa bagi seseorang. Pemirsa yang mencintai kebaikan, hadis yang kita sampaikan ini sebabnya menurut Abdullah ibn Mas'ud adalah ketika seorang sahabat ingin menikahi Ummu Qais, namun Ummu Qais menolak dan ia pun pergi menuju Madinah. Seseorang yang cinta berat dengan Ummu Qais ingin bertemu dengan Ummu Qais di Madinah. Maka perjalanan hijrahnya pun menuju kota Madinah dengan niat menjumpai Ummu Qais. Maka para sahabat menamakannya dengan Muhajir Ummu Qais, seseorang yang hijrah untuk menjumpai Ummu Qais. Berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara niat yang benar agar amalan kita ini diterima adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana diri kita ini bisa untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana cara kita menanamkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah bahwasanya kita berusaha untuk mengevaluasi diri. Di dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabatun nafsi. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, apakah yang akan saya lakukan ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Ketika kita ingin membaca Al-Quran, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mempunyai suara yang bagus dalam membaca Al-Quran, maka kita luruskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya saya membaca ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang kita baca adalah kalamullah. Suara, alhamdulillah, Allah berikan suara yang bagus kepada kita. Namun jika kita membacanya dengan niat agar orang mendengar dan orang memuji, maka hanya sampai disitulah kalam Allah yang kita baca. Namun kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari hati, dikalah orang mendengarkan bacaan kita, karena kita baca karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi apa yang kita baca ini menyentuh hati mereka,
walaupun terkadang mereka tidak memahami. Hal ini bisa kita lihat ketika imam-imam besar membacakan ayat Al-Quran pada waktu sholat. Banyak yang tidak memahami bahasa Arab, namun ketika itu dibaca karena Allah dari hati, maka sampai kepada seseorang yang tidak memahaminya, air mata pun menetes. Muhasabatun nafs, berbuat, dan sebelum berbuat kita semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah mendidik diri kita untuk mengamalkan ibadah kepada Allah sendirian. Bagaimana rasa kita ketika salat malam sendirian? Bagaimana ketika kita berinfak, bersedekah, tidak ada yang melihat? Kita mendidik diri kita untuk melakukan itu. Dan yang ketiga, pemirsa yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah setinggi apapun amalan yang kita lakukan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan memenuhi apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan itulah beberapa hal yang insya Allah akan menanamkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengevaluasi diri, kita mendidik diri untuk mengamalkan ibadah kepada Allah sendirian, dan kemudian kita yakin bahwasanya apapun yang kita lakukan ibadah tidak akan bisa memenuhi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian, mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah kita meminta ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.